Nah, kita memasuki bagian kedua dari al-adillah asy-syar'iyyah, yakni as-sunnah. Apa itu ta'rif as-sunnah sudah kita bahas. Kemudian min amthilatiha, contoh-contoh as-sunnah. Kemudian sudah kita bahas sebagian wa hujjiyatuha, kehujjahan as-sunnah. Sudah kita bahas dinukil beberapa ayat Al-Qur'an mengenai kehujjahan as-sunnah. Sedikit kita ulang, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, al-ayatud dalatu ala anna sunnata wahyun minallahi azza wa jal, di halaman 93 ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Kemudian yang kedua adalah al-ayatud dalatu ala wujubi ittiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi wa tahdhiri min mukhalafatihi. Ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya ittiba', mengikuti Nabi, menaati beliau, dan berhati-hati terhadap orang yang menyelisihi sunnah beliau. Allah Ta'ala berfirman, qul atiullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ayyadar rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil ma'ani. Dan Rasulullah menguatkan makna-makna ini, makna-makna yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran di atas. Faqala, Nabi kita bersabda, yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi. Akan datang masanya, kata Rasul, ada seseorang yang bersandar, muttaki'an, bersandar, ala arikatihi, di atas ranjang mewahnya, yuhadditsu bihadisin min hadithi, lalu dia menceritakan dari satu hadis dari hadisku, fayaqulu, kemudian dia berkata, bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jal, di antara kita itu adalah ada Al-Qur'an, fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, maka apa saja yang kita dapati di dalam Al-Qur'an itu ya perkara yang halal, maka kita menghalalkannya. Fama wajadna fihi min haramin haramnahu, dan apa yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an itu perkara yang haram, maka kita mengharamkannya. Orang ini mengatakan seperti itu seolah-olah itu cukup menggunakan Quran, ya, tidak perlu hadis Nabi. Apalagi kadang mereka berdalih ya dengan dalil, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Makna menjelaskan sesuatu itu artinya tidak perlu hadis, kata mereka. Nah, ada yang berpendapat demikian, yakni kalangan ingkar sunnah. Lalu Nabi mengingatkan, ala wa inna ma harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma haramallah. Ingatlah, ala itu harfu tanbih, peringatan, bahwasanya apa yang Rasulullah haramkan itu semisal dengan apa yang Allah haramkan. Artinya Rasulullah itu tidak membuat-buat. Rasulullah hanya menegaskan apa yang di dalam Al-Quran. Meskipun nanti ada juga hukum tertentu yang itu baru, ya, tasyri'un jadidun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hakikatnya wahyu juga, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Nanti ada pada bahasan manzilatus sunnah, ya, kedudukan as-sunnah minal Qur'an. Rawahu Ibnu Majah anil Miqdam ibni Ma'din yarkib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Fa'alaikum. Jadi kalau ketemu kata alaikum, fa'alaihi itu maknanya ilzamu. Hendaklah kalian terikat bisunnati, dengan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu qauliyah, baik itu fi'liyah, baik itu takririyah. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khalifah yang mahdiyyin, mereka itu tertunjuki, lagi rasyid, ya, bisa membedakan mana hak mana batil. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Al-Khulafa' Ar-Rasyidin itu disebutkan 5.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali. Dan Rasul pernah menyatakan al-khilafatun nubuwah 30 sanatan. Khilafah mengikuti manhaj kenabian itu 30 tahun. Sesudahnya adalah mulukan. 30 tahun itu karena ketika Sayyidina Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, itu persis pada tahun ke-40 Hijriah. Padahal suksesi atau peralihan kepemimpinan dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar itu tahun 10 Hijriah. Berarti 40 kurang 10 persis 30. Nah, jadi itu yang dimaksud adalah khilafah yang betul-betul mengikuti manhaj kenabian. Makanya disebut al-khulafa al-mahdiyyin, yang tertunjuki. Sedangkan setelahnya itu bukan tidak khilafah, tetap khilafah, kata Syekh Hisham Al-Badrani dalam kitab beliau Nizam Siyasi Ba'da Hadmi Daulatil Khilafah. Sistem politik setelah runtuhnya khilafah. Hanya saja mengistilahkan dengan al-khilafatu ala manhajil mulki. Jadi khilafah tapi mengikuti manhaj ke kerajaan dalam hal peralihan kepemimpinan. Yaitu pakai sistem turun-temurun. Jadi itu khilafah ala manhajil mulki. Nah, khilafah sebagai sebuah khilafah institusi politik Islam itu benar-benar runtuh pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 Hijriah. Jadi sebagai bentuk ihtimam kita terhadap Hijriah, dahulukan Hijriah, baru yang Miladiyah. Jadi hafali juga Hijriahnya. 28 Rajab 1342 Hijriah. Ketika Sultan Abdul Majid diusir dari istana Utsmani dengan hanya membawa sekoper pakaian, dan dia minta suaka politik ke Swiss kala itu. Nah, kalau mau lebih lengkap bahasan itu silakan baca kitab Kaifa Hudimatil Khilafah kalangan Syekh Abdul Qadim Zallum. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian biha dengannya, yakni dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafa Rasyidin. Wa abdu, dan gigitlah alaiha, atas sunnah Nabi itu, bin nawajid, dengan gigi geraham. Jadi ada penjelasan nawajid ay ad-dirsu, gigi geraham. Para ulama sebut karena gigi geraham itu gigi yang paling kuat untuk menggigit. Dan di akhir zaman memegang sunnah Nabi itu harus lebih kuat. Karena kata Nabi, akan datang satu zaman ya, di mana as-sabiru fihim, orang yang sabar pada zaman itu pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi SAW. Dan saat itu menggenggam Islam seperti menggenggam bara api. Digenggam dia panas, dilepas kita tidak dapat cahaya. Nah, makanya ini kami nasihatkan kepada santri-santri yang sudah kuliah, tantangan antum di luar sana lebih berat. Kalau di pondok kondisinya nyaman, kita bisa kondisikan. Tapi begitu di luar sana pergaulannya berat, ya, banyak hal yang kita itu mesti harus tamassuk bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk santri selanjutnya ini akan kita kajikan kitab Jauharul Kalam minan Nizamil Istima'i fil Islam. Ringkasan dari kitab An-Nizamul Istima'i. Karena seusia antum ini yang paling berat adalah menjaga sunnah Nabi dalam pergaulan. Nanti kalau sudah ada tanggung jawab keluarga, yang paling berat itu menjaga harta, soal harta. Ya, minjam riba dengan alasan darurat, dengan alasan terpaksa, bekerja di tempat yang tidak syar'i dan seterusnya. Kalau sekarang tantangan antum itu ya pergaulan. Kalau sudah berkeluarga nanti tantangannya nafaqah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi anil Irbad ibni Sariyah. Ini Irbad ini orang yang sangat rindu dengan Allah. Dia termasuk min ahli suffah, sangat rindu, bahkan akhirnya dia minta supaya segera dicabut rohnya. Itu di kitab Jawahir. Irbad bin Sariyah nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba,
Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan? Qala man ata'ani dakhala jannata. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak menjalankan sunnahku, menelantarkan sunnahku, berarti dia enggan masuk surga. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sunnah itu adalah dalil syara'. Makanya Rasul mengatakan tamassaku biha, alaikum bisunnati, dan seterusnya. Wa ajma'a sahabatu ridwanullahi alaihim fi hayatih. Para sahabat Allah meridhai mereka telah bersepakat semasa hidup mereka, wa ba'da wafatihi, dan setelah wafatnya mereka, ala hayatihi maksudnya hayati Rasulillah maksudnya ya. Semasa hidupnya Rasulullah dan setelah wafatnya Rasulullah, ala wujubit tiba'i sunanihi, atas kewajiban mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yufarriquna fi wujubit tiba'i baina hukmin uhiya ilaihi fil Qur'ani wa hukmin sadara 'anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsihi. Dan mereka tidak membedakan, para sahabat tidak membedakan mengenai kewajiban mengikuti hukum yang diwahyukan Allah kepada beliau di dalam Al-Quran dan hukum yang keluar dari Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi hukum yang terdapat dalam Al-Quran maupun hukum dari As-Sunnah, para sahabat ijma' sama-sama mesti ittiba, mesti diikuti. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala la'anallahul washimati wal mustawshimat. Allah melaknat, maksudnya melaknat sini al-ab'ad minar rahmah, jauh dari rahmat Allah. Ya, jadi makna laknah ay ab'ad minar rahmah. Al-washimat, orang yang membuat tato. Wal mustawshimat, orang yang meminta ditato. Jadi yang membuat orangnya yang servis, memberi pelayanan tato. Ya, sekarang tuh banyak layanan-layanan membuat tato. Sampai bahkan body painting misalkan, tapi konsepnya tato, seawakan di tato. Itu banyak menjamur. Di Banjarmasin juga ada, apalagi di kota-kota besar macam Surabaya, Bandung, Jakarta. Itu layanan-layanan membuat tato. Nah, itu al-washimat. Wal mustawshimat, dan yang meminta. Jadi ini yang menggunakan layanan pembuatan tato. Sama-sama dilaknat Allah. Wan namisat, orang yang mencabut bulu mata, termasuk mengerik bulu mata supaya bagus, atau dicabut sebagian lalu ditusuk sebagian, maksudnya ditambahkan supaya bentuknya bagus. Wal mutanammisat, dan yang meminta dicabutkan bulu matanya, jadi yang meminta layanan. Wal mutafallijat, orang yang merenggangkan gigi, lil husni, untuk membaguskan, termasuk mengikir gigi. Al mughayyirati khalqallah, ya, karena itu termasuk mengubah, mughayyirat khalqallah, ciptaan Allah. Qala Ibnu Mas'ud kemudian berkata, balagha dzalika imra'atan min bani Asadin. Lalu hadis Nabi ini sampai kepada seorang perempuan dari Bani Asad. Yuqala laha, dikatakan namanya adalah Ummu Ya'qub. Jadi namanya Ummu Ya'qub. Wa kanat taqra'ul Qur'ana fa'atathu. Saat itu dia sedang baca Quran. Fa'atathu, maka datanglah wanita itu. Faqalat, lalu dia berkata, ma haditsun balaghani anka annaka la'antal washimat. Telah sampai kepadaku dari engkau, wahai Rasulullah, atau dari Ibnu Mas'ud ya, annaka, bahwanya engkau telah melaknat al-washimat, orang yang membuat tato, wal mustawshimat, dan yang meminta ditato, wal mutanammisat, orang yang
meminta dicabutkan bulu mata, wal mutafallijat, orang yang merenggangkan gigi, lil husni al mughayyirati khalqallah, yaitu dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud nih. Itu mengubah ciptaan Allah. Faqala Abdullah ibnu Mas'ud, berkatalah Abdullah bin Mas'ud, wa ma liya la al'anu min la'anal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melaknat, ya. Tetapi yang melaknat itu adalah Rasulullah. Saya cuma menyampaikan, kata Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa fi kitabillah, dan dia Rasulullah menyampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Faqalatil mar'atu, berkatalah perempuan itu, laqad qara'tu ma baina, sungguh aku telah membaca apa yang ada di antara lauhayil mushafi, lauh ya, papan, jamaknya alwah, yang kemarin ikut maulid di Wadah Faizal kita ulas itu apa itu lauh, apa itu alwah. Karena ini musanna, lauhai gitu aslinya kan, lauhaini. Tapi karena dia mudhaf, nunnya di mahdzuf. Jadi baina lauhayil mushafi. Nah, jadi aku telah membaca, kata perempuan itu, apa yang ada di antara dua sampul. Ya, sampul depan dari Al-Fatihah, sampul akhir An-Nas. Fama wajadtuhu, apa yang aku dapati ia. Faqala, lalu berkatalah Ibnu Mas'ud, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Jadi fama wajadtuhu, saya enggak mendapatinya. Jadi si perempuan itu baca Quran, saya sudah baca Quran itu dari Fatihah sampai An-Nas, bolak-balik bahkan. Fama wajadtuhu, tapi aku enggak mendapatinya di dalam Quran. Kan tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku hanya melaknat apa yang dilaknat Rasul, dan Rasul hanya melaknat apa yang berdasarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, itu untuk menegaskan bahwa sunnah Nabi itu bersesuaian dengan Al-Quran. Tapi kata si perempuan, saya sudah baca tuh bolak-balik Quran dari depan sampai akhir, tapi saya nggak dapat. Nah, itu artinya ada orang yang membaca Quran tapi nggak dapat ilmu. Baca Quran tapi tidak tadabbur dengan Al-Quran. Baca Quran tapi tidak faham Al-Quran. Quran hanya dibaca, Quran hanya diperlombakan, bahkan Quran hanya dihafal. Hari ini banyak orang tua bangga anaknya hafal sekian juz, bahkan 30 juz, tapi tidak bertanya bagaimana pemahaman anaknya terhadap Al-Quran. Lebih jauh bagaimana pengamalan anaknya terhadap Al-Quranul Karim. Pada itu yang paling penting. Fungsi utama Quran adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin. Nah, itu maka antum harus paham itu Al-Fatihah, jangan sampai enggak paham. Harus paham itu juz amma. Makanya Kamis kita belajar tafsir juz amma. Nanti kita bahas tafsir Al-Fatihah, tafsir Yasin, tafsir Waqiah, tafsir Al-Baqarah yang biasa dibaca. Lalu kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau membaca Quran laqad wajadtihi, mestinya engkau tuh dapat gitu. Mendapati itu. Qala Allahu azza wa jal, karena Allah taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, perintah maksudnya fakhudhuhu, maka ambillah oleh kalian. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang Rasul anhu, tentangnya, fantahu, tinggalkan. Nah, ini ayat ini umum, Al-Hasyr ayat 7. Jadi apa yang disampaikan Rasul, ambil. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Apa yang disampaikan Rasul, pasti benar. Apa yang dilarang Rasul, pasti salah. Itu aja rumusnya. Rawahu Muslim. Wa min huna kanatis sunnatu dalilan syar'iyyan kal Qur'an. Dari sini maka disimpulkan bahwasanya as-sunnah adalah dalil syar'i sebagaimana Al-Qur'an. Fa yajibul akhdhu bis sunnati kal akhdhi bil Qur'ani sawa'un bisawain. Maka wajib untuk mengambil as-sunnah sebagaimana mengambil Al-Quran, sama persis, sawaan bisawain, min ghairi ayyi farqin bainihima, tanpa membeda-bedakan di antara keduanya, antara Quran dan as-sunnah. Wal iktisaru 'alal kitabi ra'yul kharijina 'alal Islam. Siapa orang yang membatasi hanya mengambil Al-Quran, itu adalah pendapat yang keluar dari Islam, murtad. Ya, kalau mengingkari
sunnah sebagai dalil murtad ya. Karena itu qat'i. Berdasarkan dalil-dalil tadi, Quran, hadis. Mungkiru sunnah kafirun qat'an. Ya, orang yang mengingkari as-sunnah kafir secara qat'i. Qala Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam li Ibnu Hazm. Jadi Al-Ihkam itu ada dua, ada Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karangan Imam Al-Amidi ya, ulama mazhab Syafi'i, lalu ada Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karangan Imam Ibnu Hazm. Ini yang Ibnu Hazm. Fala budda minar ruju'i ilal hadisi daruratun walau anna imra'an qala la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'ani lakana kafiran bi ijma'il ummah. Jadi mestilah kata beliau mengambil ya, merujuk kepada hadis daruratan ya, secara pasti. Kalau ada orang berkata la na'khudhu, kami tidak mengambil illa ma wajadna fil Qur'an, kecuali apa yang kami dapat di dalam Quran, lakana kafiran bi ijma'il ummah. Sungguh dia telah kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa ra'annahu la budda ayyathbuta an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi qala hadzal kalam. Hanya saja mestilah yasbuta ya, ditetapkan, berarti yusbata ya, ditetapkan bahwasanya dipastikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengatakan hadzal kalam, ucapan ini, au fa'ala hadzal fi'l, atau beliau melakukan perbuatan ini ya, fa'ala hadzal fi'la, au sakata an hadzal kalam, atau beliau diam. Misal takrir beliau terhadap dob ya, biawak gurun, beliau mengatakan la akuluhu wa la uharrimuhu, saya tidak makan dob tapi saya juga tidak mengharamkan dob. Nah, itu takrir beliau terhadap dob. Jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Apa tadi? Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Jadi au sakata an hadzal kalami au hadzal fi'li, atau Rasul diam terhadap perkataan ini atau perbuatan ini. Jadi sukut atau takrir Nabi itu bisa takrir terhadap ucapan ya, hadzal kalam, atau takrir beliau terhadap perbuatan hadzal fi'li. Nah, itu sudah dibahas di kitab Syarah Waraqat. Dan tidak mesti Rasulullah hadir ketika kejadian itu ada, atau beliau hadir saat orang yang berbicara itu di hadapan Rasul, tidak mesti. Tapi bisa jadi peristiwanya di lain tempat, di lain waktu, lalu kabar itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah mendiamkan. Itu sudah terhitung sebagai takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas nih ya? Paham toh? Nah. Wa idza tsubitatis sunnatu faqad sahhal istidlalu biha. Jika telah dibuktikan bahwa itu sunnah, jadi bukan abal-abal, bukan hoax, hadis maudhu contohnya. Karena hoax atas Nabi itu ancamannya berat. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, berarti dia pesan tempat duduk di neraka. Kalau sudah terbukti itu sunnah, faqad sahhal istidlalu biha, maka sah beristidlal dengannya, alal ahkam syar'iyyah wa alal aqaid, baik pada hukum-hukum syariah maupun pada akidah. Wa kanat hujjatan ala anna hadza tsabitun bi sunnati hukmun syar'iyyun. Dan adalah sunnah adalah hujjah ya, bahwasanya ini ditetapkan berdasarkan sunnah ya, hukum syara' ini, au aqidatun minal aqaid, atau satu perkara akidah dari tema-tema akidah. Naam, itu hujjatus sunnah, kehujahan as-sunnah. Manzilatuha minal Qur'an, ay manzilatus sunnah minal Qur'an, kedudukan as-sunnah terhadap Al-Qur'an. Manzilatus sunnati bin nisbati ilal Qur'ani mabniyatan lahu, atau mabniyatan lahu.
kedudukan as-sunnah dinisbahkan kepada Al-Quran itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran juga, ya, mabniyatan lahu, ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Qala ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada engkau adz-dzikra, yakni Al-Quran, agar engkau menjelaskan. Yani litubayyina, itu fa'ilnya anta, yakni Rasulullah. Nah, itu pentingnya tahu fa'il. Itu siapa yang dimaksud litubayyina? Itu Rasulullah. Bayyana yubayyinu. Nah, karena fa'ilnya anta, tubayyinu. Nah, karena ada lam nasab menjadi tubayyina, nasab li ta'lil. Kepada manusia, manuzzila ilaihim, ya, menjelaskan apa-apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Qala Al-Qurtubi fi qaulihi ta'ala, berkata Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an mengenai firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau dzikra, yakni Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim fi hadzal kitabi minal ahkami wal wa'di wal wa'idi bi qaulika wa fi'lika. Yaitu terhadap kitab ini Al-Qur'an berupa hukum-hukum, janji, ancaman dengan ucapan engkau dan perbuatan engkau. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu menjadi bayan, menjadi penjelas dalam Al-Qur'an. Baik itu berkaitan hukum, berkaitan dengan wa'ad, janji, maupun wa'id, ancaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinun anillahi azza wa jalla. Maka Rasulullah adalah mubayyin, penjelas dari Allah Ta'ala. Muradahu, maksud-maksudnya, maksud yang Allah maksudkan, mimma ajmalahu fi kitabihi min ahkamis salati waz zakati, dari apa-apa yang dia itu mujmal, mimma ajmaluhu, ya, fi kitabihi, yang mujmal dalam Al-Quran, baik itu hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat, wa ghairi dzalika mimma lam yufassilhu, dan apa-apa yang Allah tidak merincikannya. Jadi yang mujmal, tidak rinci, Nabi yang menjelaskan. Itu dikutip dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an li Imam Al-Qurtubi. Wa yatalakhasu bayanu sunnati lil kitabi fi mayali. Ringkasnya penjelasan as-sunnah terhadap Alkitab itu adalah sebagai berikut. Alif, tafsilu mujmalihi, merinci yang mujmal. Mujmal itu global, belum merinci. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus salata, dirikan salat. Ini mujmal. Karena kalau mendirikan salat, caranya gimana, ya kan? Waktunya kapan? Rukun-rukunnya apa? Yang sunnah apa? Yang membatalkan apa? Yang makruh apa? Itu tidak ada penjelasan dalam Quran. Maka dia disebut mujmal. Ya, min ghairi bayanin, tanpa ada memberikan penjelasan. Lima waqitiha, kapan waktunya, wa arkaniha, apa saja rukun-rukunnya, wa adadi rakaatiha, jumlah rakaatnya. Fabayyanatis sunnatu dzalika bitafsili bi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Sepertinya itu ada tak marbut, ada dhamir yang hilang, ya, wa af'alihi, tambahi dhamir ha. Maka sunnah kemudian menjelaskan hal itu dengan merinci berdasarkan ucapan-ucapan Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Haitsu qala, ya, di mana beliau bersabda, sallu kama raaitumuni usolli. Sallu fil amr, salatlah kalian. Kama, sebagaimana, tasbih, ya, penyerupaan. Raaitumuni, kalian melihatku. Jadi maka harus semisal Rasul salatnya. Maka Rasul hadir untuk mencontohkan, hadir untuk mempraktekkan. Tidak hanya sekali, dua kali, tapi sepanjang hidup beliau mencontohkan bagaimana salat. Ya, raaitumuni usolli, aku salat. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa kadzalika fi zakati wal haji wa ghairiha wa ghairihima. Demikian pula berkenaan dengan zakat, haji dan sebagainya. Zakat, wa'atu zakat, tapi bagaimana zakat? Siapa yang wajib zakat? Siapa mustahik zakat? Meskipun ada dalam Quran ya kalau mustahik zakat. Kemudian apa saja yang wajib dizakati?
apa nisabnya, kapan haulnya, pertanian haulnya setiap panen, wa atu haqqahu yauma hasadih, sementara yang lain fi kulli sanah setiap tahun. Itu hadis yang menjelaskan. Haji begitu juga. Rasulnya mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Tapi rincian apa rukun haji ya dan seterusnya. Bahkan pendetailan ketika wukuf di Arafah, Nabi mencontohkan di jamak zuhur dengan asar, kemudian wukuf sampai waktu maghrib, kemudian maghrib isya di jamak, lalu beliau berjalan menuju Muzdalifah, mabit beliau di Muzdalifah, lalu lanjut ke Mina. Ada yang ke Mina langsung lempar jamarah, ya, jamrah Aqobah. Tapi juga ada yang langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Habis itu sa'i, setelah sa'i lalu tahallul yang pertama. Ada juga yang versi setelah jamrah Aqobah di Mina lalu tahallul yang pertama. Maka kalau setelah tahallul pertama maka boleh sudah lepas kain ihram, boleh melakukan apa yang dilarang ketika ihram kecuali jima. Nah, bagi yang sudah sa'i, tawaf sa'i lalu bercukur yang pertama, selanjutnya pada ayyam tasyrik mereka melakukan jamrat, baik ula, wusta, aqobah. Nanti ada yang bisa mengambil nafar awal, yaitu sampai tanggal 12 Dzulhijjah, ada yang mengambil nafar sani sampai tanggal 13 Dzulhijjah dan seterusnya. Itu rincian manasik haji itu dirincikan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fungsi sunnah adalah untuk mentafsilu mujmalihi, merincikan yang mujmal. Nah, nanti setelah ini kita belajar fikih tentang wudu misalkan. Nah, itu juga rincian-rincian terdapat dalam as-sunnah. Ba takhsisu amihi, mengkhususkan yang umum dari Al-Qur'an. Ka qaulihi ta'ala wa halallahu al-bai'a, Allah telah halalkan jual beli. Al-bai'u lafdzun amun, jual beli itu lafaz yang umum. Fayasmulu kullu anwa'il bai', maka itu mencakup seluruh jenis-jenis jual beli. Wa khassasatis sunnatu bai'al asya'il muharramati. Kemudian as-sunnah mentakhsis, mengkhususkan jual beli barang-barang, benda-benda yang diharamkan. Ya, di kitab ini kita sudah kaji itu kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Malam yarid dalilut tahrim. Hafalkan itu. Ya, hafalkan. Itu termasuk nanti yang akan diuji bagi yang akan lulus yang ingin mendapatkan ijazah ulia. Menyetorkan hafalan 30 qawaid fiqhiyah atau qawaid usuliyah. Ya, hafali saja al-aslu fil asy'al ibahah, al-aslu fil af'al taqayyudu bi hukm syar'i, misalnya al-umuru bi maqasidiha, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, al-wasilatu ilal haram haramun. Nah, kaidah-kaidah itu hafalkan. Nanti jadi prasyarat mendapatkan ijazah ulia. Nah, antum kan jelasnya ulia. Tapi tidak dapat ijazah ulia kalau tidak lulus imtihan qawaid fiqhiyah atau qawaid usuliyah. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr. Ya, bukan hanya yang meminum yang diharamkan, yang menjual pun haram, yang memproduksi haram, yang mendistribusi haram. Jadi khamr itu haram dari sejak produksi, ya, transportasi, distribusi sampai konsumsi. Ada 10 kelompok yang diharamkan tentang khamr. Wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, berhala. Maka ada kaidah ma hurrima alal ibad fa bai'ahu haramun. Itu kaidah usul juga. Kaidah fikih maksudnya, kaidah fikih. Itu bagus juga antum hafalkan. Ma hurrima alal ibad fa bai'ahu haramun. Apa yang diharamkan atas hamba, maka memperjualbelikannya juga haram. Itu di kitab As-Sakhsiyah Islamiyah juz 2, kaidah itu diulas secara khusus.
Kalau di kitab Kifayatul Akhir juga ada bahasan, apa yang diharamkan atas hamba maka memproduksinya itu juga haram. Patung itu haram disembah, maka membuat patung itu haram. Meskipun dibeli oleh orang kafir misalnya, tidak boleh kita memproduksinya, haram. Rawahu Muslimun an Jabir bin Abdullah. Wa bai'ul, kemudian juga wa khassasatis sunnatu bai'al asya, berarti wa bai'al gharari, atapnya ke bai'ah. Wa bai'al gharari, jual beli yang gharar, yang tidak pasti, tidak jelas. Bi qauli sallallahu alaihi wasallam, la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu ghararun. Jangan kalian membeli ikan yang ada di dalam air, dalam kolam, dalam keramba, fa innahu ghararun, karena itu hukumnya haram. Ini satu keramba dulu bibitnya 1000. Ini sudah 1 tahun dirawat. Nah, itu dimakani, keluaran iwaknya, makanan rohnya. Nah, ini saya jual berataan 5 juta rupiah. Nah, itu tidak boleh. Itu gharar. Jadi gimana solusinya? Angkat dulu, ditimbang. Nah, setelah ditimbang, akad jual beli. Ya, supaya tidak gharar. Rawahu Ahmadu an Ibni Mas'udin. Wa bai'ad dinari bid dinaraini wa dirhami bid dirhamaini. Ya, Rasulullah juga mengharamkan jual beli 1 dinar dengan 2 dinar, karena itu riba. Namanya riba apa? Riba fadl. Wa dirhami bid dirhamain. 1 dirham dengan 2 dirham. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'ud dinara bidinaraini wala dirhama bidirhamaini. Jangan kalian memperjualbelikan 1 dinar dengan 2 dinar, dan jangan pula memperjualbelikan 1 dirham dengan 2 dirham. Rawahu Muslimun an Sulaiman bin Yasarin. Ya, manzilatus sunnah minal Quran. Taqyidu mutlaqatihi. Jadi kalau yang pertama tafsil atas yang mujmal, yang kedua takhsis atas yang umum. Kemudian yang ketiga taqyid atas yang mutlak. Kaqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Ini fikih haji 196. Siapa saja di antara kalian yang sakit, au bihi adam min ra'sihi, atau dia ada penyakit di kepalanya, misalkan gatal-gatal, lalu akhirnya sering digaruk misalkan, maka kafaratnya adalah fafidyatun min siyamin, memberikan bayar fidyah berupa puasa, au shadaqatin atau sedekah, au nusukin atau melakukan nusuk, yakni menyembelih seekor kambing. Ini kan umum, mutlak masih ayat ini. Ciri mutlak dia nakirah. Ya, nakirah itu biasanya mutlak. Saya fatahriru raqabatin, bebaskan budak. Nah, itu mutlak. Nanti ditakyid dengan sifat fatahriru raqabatin mu'minatin misalkan. Itu contoh takyid di sifat. Ini nakirah itu lafadznya mutlak. Nah, kalau umum itu lafadznya ma'rifah secara umum. Seperti al-bai' itu ma'rifah, umum dia. Fahadhi thalatha, 3 kafarah ini, yakni siyamun, shadaqatun, nusukun, nakiratun, muthbitatun. Ya, lafadznya itu nakirah. Ya kan, nakirah. Muthbitatun, muthbit. Positif, kalimatnya positif. Faman kana minkum, kan positif. Tidak ada nafi, sehingga manfiyah. Dia muthbitah. Fahiya lafdzul mutlaqun, maka dia adalah lafadz yang mutlak. Waqad qayyadatis sunnatu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh as-sunnah telah mentakyidnya dengan sabda Nabi, fahliq ra'saka, cukur rambutmu, wa at'im faraqan baina sittati masakina, dan beri makan sekelompok orang miskin, ya 6 orang. Wal faraqu salatu asu'in, ya 1 faraq itu adalah 3 sok.
Jadi kalau ada 6 orang miskin, berarti masing-masing orang miskin dapat setengah sok. 3 dibagi 6. Satu sok itu kalau sekarang zakat fitrah itu satu sok. Sekarang kalau dikonversi ke beras 3,1 liter atau 3,5 liter biasanya digenapkan, atau 2,5 kilogram, gitu ya. Berarti kalau setengah, ya 3,5 dibagi 2, berapa tuh? Sekitar hampir 2 liter. Wallah ta'ala misal. Jadi per orang hampir 2 liter. Kalau dikonvert, ini disebut dalam hadis ini at'im. Beri makan. Maka tentu kalau ingin ikhtiyat khuruj minal khilaf, makanan. Jangan dikonversi dengan uang. Kalau ingin lebih ikhtiyat. Meskipun ada pendapat yang membolehkan dikonversi ke uang. Ausum salasa ayyamin, atau puasalah 3 hari. Di dalam ayat Quran tadi hanya disebutkan sedekatin, tapi kepada siapa, berapa jumlahnya tidak disebut. Itu mutlak. Hadis yang menjelaskan itu 6 orang miskin. Hanya disebutkan sum, puasalah dalam ayat. Tidak dijelaskan puasanya berapa hari. Nah, dalam hadis disebutkan sum salasa ayyamin, 3 hari. Dan 3 hari itu pun tidak ditakkid lagi dengan mutatabi'ain, misalkan 3 hari berturut-turut. Maka berarti hadisnya pun masih ada kemutlakan. Mutlak dari sisi kapan pelaksanaannya. Yang penting 3 hari. Ya, mau hari ini jeda, besok lagi puasa, jeda 5 hari, baru puasa, mutlak. Nah, begitu cara mengamalkan teks itu, mengamalkan dalil itu. Itu yang namanya beramal berdasarkan ilmu, bukan kila wa qola, katanya-katanya. Makanya penting belajar. Au unsuk nasikatan, ya. Nasikah maksudnya kambing. Rawahu Muslimun wal Baihaqi an Ka'ab ibni Ujrah. Faqida itlaqus siyam bi thalathati ayamin. Maka kemutlakan saum pada ayat itu ditakyid dengan 3 hari puasa. Wa itlaqus shadaqah bi faraqin li sittati masakina. Dan sedekah itu ditakyid dengan sekelompok orang, yaitu 6 orang miskin. Wal faraqu salasatu asu'in. Nah, ini maksud dengan faraq itu adalah 3 sok. 3 sok dibagi 6. Wa itlaqun nusuki bi dzabhi syatin wahidatin. Dimaksud dengan nusuk itu adalah menyembelih seekor kambing. Ilhaqu far'in min furu'il ahkami bi aslihi alladhi warada fil Qur'an. Kedudukan atau posisi as-sunnah yang keempat itu adalah ilhaq, ya, ditempelkan, dimasukkan satu cabang daripada cabang-cabang hukum yang pokoknya itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi far'unnya fil hadis, asluhu fil Qur'an. Gitu ya. Apa tadi? Far'uhu fil hadis, asluhu fil Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Wa an tajma'u, dan janganlah engkau menghimpun, menjamak, menggabungkan bainal ukhtaini, antara 2 saudari, ya, saudari, illa ma qad salaf, kecuali apa yang dah lewat. Yang dah lewat ya sudah. Sebelum ayat ini turun, yang sudah ya sudah. Nah, ini untuk selanjutnya sejak ayat ini turun, dan kita termasuk ini. Maka tidak boleh seseorang laki-laki menikahi 2 orang perempuan yang 2 perempuan itu bersaudara sekaligus. Itu makanya saudari ipar itu mahram. Mahram muaqqat, mahram sementara. Dalam arti dia tidak boleh menikahi saudarinya istri, baik saudarinya itu kakaknya atau adiknya. Dan secara hukum meskipun dia mahram, tetap tidak boleh khalwat.
Nah, kalau ibu mertua itu mahram, tapi mahram mu'abbad, mahram selamanya. Meskipun sudah cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, ibu mertua tetap ibu mertua sampai kapanpun. Maka misalkan berboncengan berdua dengan ibu mertua, ya boleh. Di mobil berdua dengan ibu mertua, boleh. Merawat ibu mertua di ruangan di rumah sakit, boleh. Karena dia mahram mu'abbad. Tapi kalau dengan saudari ipar atau saudara, ya saudari ipar loh nyatalah, ini kan lakian konteksnya, maka itu mahram muakkad, tetap berlaku larangan khalwat. Maka Nabi menyatakan ipar itu maut, ya, sampai oleh Hanung Bramantio dibuat filmnya khusus tentang bahayanya saudari ipar itu. Nah itu jadi jangan tinggal satu rumah, ya. Jangan berduaan. Kalau sudah tinggal satu rumah itu susah, potensi berduaannya itu besar, dan seterusnya. Wa alhaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika bi tahrimil jam'i bainal binti wa khalatihi. Nah, Rasulullah kemudian memasukkan atau menyamakan yang sedemikian itu dengan haramnya menggabungkan antara saudari, ya, anak perempuan, maksudnya ini yang jadi istrinya misalkan itu, wa khalatihi, dengan bibinya, wa bainal binti wa ammatiha, dan dengan bibinya. Apa bedanya khalah dengan ammah? Khalah itu bibi dari jalur ayah. Kalau ammah itu bibi dari jalur ibu. Jadi misalkan begini, si fulan laki-laki menikahi seorang perempuan, katakan si B. Si B ini punya bibi dari jalur ayah, ya. Bibi dari jalur ayah. Gimana bibi dari jalur ayah itu? Saudarinya ayah, ya kan? Saudarinya ayah, ya. Saudarinya ayah itu bibi, betul kan? Ya, bagi si perempuan si B ini, saudarinya ayah itu bibi, baik kakaknya ayah atau adiknya ayah, itu namanya khalah. Nah itu mahram juga, tapi kategorinya mahram muakkad, tidak boleh berduaan. Tapi tetap tidak boleh dinikahi selama si A tadi menikahi si B, selama si B jadi istrinya si A. Jelas nih ya. Atau ammah, yaitu saudarinya ibu. Saudarinya ibu, mau kakaknya ibu atau adiknya ibu, itu mahram juga. Mahram muakkad. Maka berlaku hukum-hukum tentang tidak boleh berduaan segala macam. Nah ini penting diperhatikan karena di masyarakat kita kurang memperhatikan soal ini, ya. Bahkan muharrik, ya, aktivis pergerakan Islam itu juga kurang memperhatikan soal pergaulan ini. Maka kita harus paham dan harus iltizam. Sekali lagi, banyak aktivis pergerakan, ya, baik di kampus maupun di luar kampus, yang kurang memperhatikan ini. Ada dari partai Islam joget-joget laki perempuan pengurus partainya. Ini artinya padahal dari partai Islam, kita tidak sebut nama, ya kan? Artinya kurang memperhatikan soal istimai, kurang pergaulan, tentang pergaulan, berfoto bersama, campur baur laki perempuan. Kami ada membaca buku karangan guru kami Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, judulnya Keharaman Ikhtilat dalam Pernikahan, Walimatun Nikah. Beliau merujuk sejumlah kitab, kami ada kitabnya, sudah dikasih oleh beliau.
ternyata ada satu riwayat dan itu sahih tentang Nabi melarang ikhtilat secara langsung. Kalau di kitab Muqaddimah Dustur itu dalil-dalilnya tidak secara langsung menurut kami. Ini ada yang secara langsung, bahwa Nabi pernah melihat jamaah laki-laki, jamaah perempuan, sahabat dan sahabiah keluar dari masjid, lalu mereka tuh ngumpul di jalan sambil jalan, tercampur baur. Lalu kata Rasulullah, perempuan harap minggir dulu, disuruh di pinggir. Jadi bahkan di jalan raya, di tempat umum pun yang memungkinkan untuk bisa dipisah, dipisah. Gitu. Kecuali memang tidak bisa dipisah, seperti di pasar. Tapi seperti yang kami sampaikan, kehidupan al-haya Islamiyah di Makkah, di Madinah, di toko-toko nggak ada perempuan, yang jualan laki-laki. Begitu pula di Turki, di Istanbul, ya, ada sebuah pasar yang dibangun oleh Sultan Murad II, Muhammad Al-Fatih. Setelah dia menaklukkan Konstantinopel, dia bangun pasar yang besar, bagus pasarnya, masih berdiri kokoh sampai hari ini. Kami datang ke toko-toko itu, penjualnya laki-laki semua, nggak ada perempuan. Jadi memungkinkan masih untuk dipisah. Itulah sisa-sisa dari al-haya al-islamiyah pada masa kekhilafan Islam. Kadang-kadang kita dapati acil-acil di pasar Turki sana, dasar ada acil di sana, amang juga ada. Di Mekah Madinah begitu juga. Nah, jadi bahkan sampai itu pun dijaga oleh Rasulullah. Bahkan sholat yang menghadap Allah saja itu dipisahkan safnya, laki-laki depan, perempuan di belakang. Padahal itu menghadap Allah. Ketika selesai wirid, kata Rasulullah, perempuan pulang duluan, baru laki-laki belakang. Nah, begitu penjagaan Islam terhadap kehidupan laki-laki dan perempuan. Dan itu hanya ada dalam kehidupan Islam. Dan itu pun sudah mulai hilang, luntur dalam kehidupan kita. Dulu di hulu sungai itu biasa, nikahan, walimahan itu dipisah. Ini lakian, ini binian, di rumah berbeda. Sekarang sudah mulai luntur, ikut budaya kota. Bahkan sekali lagi, aktivis pergerakan dari ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, bahkan tidak menjaga soal ini. Maka kita, ya, kalau ingin mendapatkan kemuliaan sebagai apa yang disebut oleh Nabi, al-Islam ghuraba, Islam itu asing, ya, wa sayaudu ghuraba, dan nanti akan kembali asing, fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Apa itu orang asing? Dalam hadis lain dijelaskan, nanti kita bahas di akhir dari bab kitab Min Muqaimat, yakni orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi, ketika sunnah Nabi itu banyak yang hilang, banyak yang rusak, banyak yang dilanggar. Ketika kita berpegang pada sunnah itu, itulah ghuraba, itulah orang yang beruntung. Maka jagalah pergaulan ini, ya, terlebih yang sudah lulus, karena tantangannya di kampus, di masyarakat itu lebih berat. Di pondok nyaman, ngumpul sama orang soleh dan solehah, ngumpul sama orang-orang yang menjaga pandangan, menjaga ucapan. Di luar sana lebih berat lagi. Jadi kalau Banin, misalkan Samil, ada yang kata-kata tidak ahsan, di luar sana lebih banyak yang menggunakan kata-kata tidak ahsan. Ya, bagi kita yang sudah terbentuk pola pikir dan pola sikapnya, termasuk perasaannya yang Islami, ngumpul dengan orang-orang itu kita tidak mendapatkan kebahagiaan, kita tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan. Tapi kalau antum sudah mulai nyaman, awalnya mungkin menentang, lalu sedikit nyaman, itu hati-hati, itu tanda makin jauh. Akhirnya jauh dari sunnah Nabi SAW. Nah, ini penting ya, karena inilah fitnah akhir zaman, di mana pergaulan itu tidak dianggap sebagai perkara yang penting, tidak dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi dan seterusnya. Lalu Nabi mengatakan, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Janganlah dihimpun, ya, seorang perempuan, maksudnya dinikahi bersamaan dengan ammatiha, bibi dari jalur ibu, wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga perempuan dengan bibinya dari jalur ayah. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i an Abi Hurairah. Mungkin sampai di situ dulu. Sebenarnya ingin dilanjut ke as-sunnatu ta'ti bi tasyri'in jadidin. Nah, itu ya, tentang sunnah yang baru. Jadi syariat itu mendatangkan juga sunnah yang baru. Jadi nanti dicontohkan di sini tentang dalil haramnya cukai atau pajak. Nah, itu tidak ada dalam sunnah secara khusus.
kemudian tentang milkiyatul ammah, ya berkaitan dengan marafiqul jamaah, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Nah, itu tidak ada di dalam as-sunnah. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.